di mana persoalan penugasan ini merupakan kasus khusus dari sebuah persoalan transportasi. Model penugasan pertama kali dikembangkan oleh De Koning, yaitu ahli matematika dari Hungaria, sehingga metode penugasan sering juga disebut dengan Hungarian Method. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian, jumlah sumber yang ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan, di mana setiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas. Jadi masalah penugasan ini akan mencangkup sejumlah n sumber yang mempunyai n tugas. Ada n faktorial, di mana penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena berpasangan satu ke satu. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah oleh bentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Masalah penugasan ini dapat dinyatakan secara matematis dalam suatu bentuk program linier dengan rumusan minimum atau maksimum, ya. Dengan kendalanya di sini adalah Z sama dengan sigma I sama dengan I ke M, lalu sigma Z sama dengan 1 ke N, lalu C IJ dikalikan dengan I J. Dengan kendala sigma I sama dengan 1 ke M, X IJ sama dengan sigma Z sama J sama dengan 1 ke N, lalu dikalikan IJ sama dengan 1. Di mana XIJ ini adalah harus lebih besar daripada 0 dan XIJ ini sama dengan XIJ kuadrat, di mana CIJ ini adalah tetapan yang telah diketahui. Masalah minimasi yaitu jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom, di mana suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 orang karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Untuk karyawan A, ke pekerjaan 1 adalah 15, untuk pekerjaan 2 20, ke pekerjaan ketiga 18, pekerjaan 4 adalah 22. Sedangkan untuk karyawan B, pekerjaan ke-1 itu 14, ke-2 16, ke-3 21, ke-4 17. Lalu pekerjaan karyawan C, untuk pekerjaan pertama adalah 25, pekerjaan kedua 20, pekerjaan ketiga 23, dan pekerjaan keempat adalah 20. Untuk karyawan D, pekerjaan pertama 17, kedua 18, ketiga 18, dan keempat 16. Karena metode Hungarian ini mensyaratkan perpasangan satu persatu, maka ada 4 faktorial atau 24 kemungkinan penugasan, di mana langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah merubah matriks menjadi biaya matriks opportunity cost, yaitu dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dari matriks biaya mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen bilangan pada setiap barisnya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita memilih biaya terkecil di barisnya masing-masing. Di sini kita punya 4 buah baris, yaitu baris A, B, C, dan D. Kita lihat dulu untuk baris A. Baris A ini nilai yang terkecilnya untuk nilainya ada 15, 20, 18, dan 22. Maka nilai yang terkecilnya itu adalah 15. Maka 15 ini dijadikan untuk pengurangan dari semua baris di baris A. Jadi untuk selain baris yang pertama dikurangi dengan 15, ya. 15 dikurangi 15, lalu 20 dikurangi 15, lalu 18 dikurangi 15, lalu 22 dikurangi 15. Lalu beralih ke baris B. Baris B ini yang terkecil adalah nilai 14. Maka tinggal dikurangi semuanya dengan 14. 14 dikurangi 14, 16 dikurangi 14, 21 dikurangi 14, 17 dikurangi 14. Lalu baris C ini yang terkecil adalah 20. Jadi 20 dikurangi 20, 25 dikurangi 20, 23 dikurangi 20, dan 20 dikurangi 20. Lalu baris D ini yang terkecil adalah nilainya 16. Maka 16 dikurangi 16, 18 dikurangi 16, 18 dikurangi 16, dan 17 dikurangi 16. Nah, setelah ketahuan nilai terkecilnya, maka tinggal kita kurang. 15 dikurangi 15 itu hasilnya adalah 0. 20 dikurangi 15 itu 5. 18 dikurangi 15 itu 3. 22 dikurangi 15 itu 7. 14 dikurangi 14 0. 16 dikurangi 14 2. 21 dikurangi 14 7.
17 dikurangi 14, 3, 25 dikurangi 25, 20 dikurangi 20, 0, 23 dikurangi 30, 20 itu 3, 20 dikurangi 20, 0, 17 dikurangi 16, 1, 18 dikurangi 16, 2, 18 dikurangi 16, 2, dan 16 dikurangi 16, 0. Jadi ini adalah tabel matriks yang baru setelah ditemukan nilai terkecil lalu dikurangi dengan nilai pada masing-masing barisnya. Langkah yang kedua adalah reduce cost matrix, yaitu tabel yang tadi terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix-nya. Hal ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada reduce cost matrix untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom-kolom tersebut. Pada contoh ini hanya dilakukan pada kolom ketiga karena semua kolom lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Bila langkah pertama telah menghasilkan paling sedikit satu nilai 0, maka langkah kedua ini dapat dihilangkan atau tidak perlu dilakukan. Jadi kita periksa dulu untuk kolom ke-1 ini sudah ada nilai 0. Ya, ini sudah ada nilai 0. Untuk kolom kedua juga ada nilai 0. Untuk kolom 3 itu tidak ada. Untuk kolom 4 itu ada nilai 0. Maka yang akan kita lakukan reduce cost matrix pada tabel ini hanya di kolom ke-3 karena kolom ketiga belum memiliki nilai 0. Caranya adalah dengan mengurangi dengan nilai terkecil yang ada pada kolom ketiga. Nilai untuk kolom ketiga itu ada 3, 7, 3, dan 2. Maka ini dikurangi dengan 2. 3 dikurangi 2, 7 dikurangi 2, 3 dikurangi 2, dan 2 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 itu 1, 7 dikurangi 2 itu 5, 3 dikurangi 2 itu 1, dan 2 dikurangi 2, 0. Maka kita cek sekarang semuanya masing-masing sudah memiliki nilai 0 pada kolomnya masing-masing. Tahapan selanjutnya adalah mencari schedule penugasan dengan suatu total opportunity cost 0, di mana untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan 4 independen dalam matriks. Ini berarti setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan dengan opportunity cost 0 ya, atau setiap pekerjaan harus diselesaikan hanya oleh satu karyawan. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi ini adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix-nya. Jadi pada tahapan ini kita diminta menarik garis, baik itu garis horizontal ataupun vertikal pada baris atau kolom yang mempunyai nilai 0. Di sini ada kolom 1, 3, dan 4 yang punya nilai 0 dan ada baris A, baris B, baris C, dan baris D. Jadi masing-masing ini kita tarik garis. Yang pertama untuk kolom 1 kita tarik garis. Selanjutnya ada di baris C. Baris C ini sudah punya nilai 0 ya juga. Sini juga ada untuk baris D. Ya. Ini adalah tahapan untuk menarik garis horizontal dan vertikalnya. Lalu pada tahapan keempat atau tahapan selanjutnya, ini adalah untuk merevisi total opportunity cost matrix, yaitu pilih elemen terkecil yang belum terliput atau belum terkena garis-garis opportunity cost terendah untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Kemudian tambahkan dengan jumlah yang sama pada seluruh elemen-elemen yang mempunyai dua garis yang saling bersilangan. Lalu masukkan hasilnya pada matriks selanjutnya. Yang belum terliput itu adalah nilai 5, 2, 1, 5, 7, dan 3. Nah, dari 5, 2, 1, 5, 7, dan 3 kita ambil yang nilainya terendah, yaitu ada di angka 1. Setelah itu kita kurangi ya. Kita kurangi 1 dikurangi 1, 7 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, 3 dikurangi 1. Lalu yang lainnya tambahkan dengan jumlah yang sama pada seluruh elemen-elemen yang mempunyai dua garis yang saling bersilangan. Di sini dua garis yang bersilangan itu adalah angka 5. Khusus untuk angka 5 ini tidak dikurang tapi ditambahkan 1. Tahap selanjutnya adalah menentukan apakah sudah terjadi penugasan berpasangan satu ke satu. Di sini kita bisa melihat ada beberapa nilai 0 yang bisa kita pasangkan. Artinya syaratnya tadi adalah hanya boleh berpasangan satu ke satu. Di sini karyawan A
karyawan A ini bisa dipasangkan ke pekerjaan ketiga, lalu karyawan B bisa dipasangkan ke pekerjaan ke-1, dan karyawan C bisa dipasangkan ke pekerjaan kedua, dan karyawan D bisa dipasangkan ke pekerjaan keempat. Karena di sini masing-masing karyawan sudah mempunyai pekerjaan masing-masing, maka memenuhi syarat untuk optimal. Kalau sudah memenuhi persyaratan, tinggal dihitung total biayanya. A itu ke pekerjaan ketiga biayanya adalah 18. B itu ke 1 itu biayanya adalah 14, C kedua itu 20, dan D keempat itu 10. Maka total biaya yang dibutuhkan pada matriks penugasan ini adalah sebesar 68. Untuk total biayanya ini bisa dilihat pada matriks awal di kasus soalnya. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi adalah materi pertemuan 9, yaitu adalah masalah penugasan untuk kasus minimasi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Baihaqi ada? Hadir, Bu. Rakan Kintat, Hadir, Bu. Rizal Fazarudin, Ahmad Ahlal, Hadir, Bu. Nur Esrawiyah, Hadir, Bu. Mohidin, Hadir, Bu. Lewat, Bu. Fizi Fanya, Hafizi hadir, Bu. Adam Alfiandi, Junita Farah, Junita hadir, Bu. Marsyanda Putri, Marsyanda hadir, Bu. Aini Nuzulul Hidayah, Hadir, Bu. Muhammad Rafiq, Hadir, Bu. Muhammad Rafiq. Stephen Yosua, Hadir, Bu. Muhammad Faiz. Ada Faiz? Ada, Bu. Muhammad Faiz ada, Bu. Yes, ya. Halo, ya. Dafa Abdurrahman, Hadir, Bu. Raka Alif, Raka Alif hadir, Bu. Larissa, Larissa hadir, Bu. Putri Dwisari, Nadifa Trialiviani, Nadifa hadir, Bu. Ardi Prasetya, Cahya Anissa, Hadir, Bu. Hanida Lutfia, Hanida hadir, Ibu. Aulia Khairunisa, Iya hadir, Bu. Riko Ramadan, Hadir, Riko Ramadan. Yoga Pangestu, Yoga hadir, Bu.
Fayat Ahmad, Hadir, Bu. Sultan Agung, Sultan hadir, Bu. Peggy Riyandi, Muhammad Zainuddin, Hadir, Bu. Dimas Apriansyah, Dimas hadir, Bu. Muhammad Ropi Fasya Haikal, Safira Evani, Hadir, Bu. Ahmad Baihaqi, Hadir, Bu. Dita Ikhya Rahmat, Hadir, Bu. Helmi Hashim, Hadir, Bu. Friska Amelia. Hadir, Bu. Ada yang belum saya panggil? Bu, maaf Bu, Rijal hadir Bu. Ada lagi? Ibu maaf, Aini hadir. Ada lagi? Sudah semua? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk materi hari ini akan saya share di grup untuk video pembelajaran beserta PDF-nya. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti Zoom di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sini.